kita ngeband kan kita menyalurkan selain hobi kan menyalurkan ada di pikiran kita kan. Contohnya lagu-lagu yang kita bawakan, kita ciptakan itu bertemakan tentang sosial, tentang lingkungan, tentang keadaan politik kita ya kan. Nah, lingkungan yang sebenarnya udah apa yang tersisa itu lama-lama kalau tidak dilindungin ya bisa hilang kan. Terus apa bagiannya buat masyarakat, buat anak cucu kita nanti? Apa kita tega begitu? Aksesoris serba hitam dan eksentrik seakan menjadi identitas bagi Eko Jatmiko. Sebagai anak punk, sepatu boots berbahan kulit atau rompi dengan aksen jarum-jarum ini menjadi dandanan yang biasa ia kenakan. Sudah 29 tahun, Eko dan adiknya Deddy Kurniawan aktif bermusik bersama grup band punk The United Smokers. Kali ini, bukan panggung gigs di diskotik atau klub malam. 2 tahun terakhir, Eko mengajak teman-temannya untuk berganti arena dalam berkarya. Ya, disinilah sekarang mereka melanjutkan aksinya. Kali Cikarang, sebuah sungai yang menyimpan banyak kenangan masa muda bagi Eko dan teman-temannya. Namun kondisi Kali Cikarang saat ini mengkhawatirkan. Sampah dan limbah jamak dilihat sejauh mata memandang. Hal tersebut membuat Eko tergerak untuk melakukan perubahan. Pada tahun 2020, ia menginisiasi sebuah gerakan yang diberi nama Save Kali Cikarang. Saya tuh ngelihat khususnya tuh di lingkungan saya kan ada beberapa sungai ya. Waktu saya kecil itu sungai itu tempat kita tuh bermain kan. Nah pas pandemi itu kan orang nggak boleh pada keluar kan. Ya tempat pelampiasan saya untuk menghirup udara segar ya di sungai, kebetulan ada namanya Kali Cikarang. Cuman bedanya itu Kali Cikarang dulu sama sekarang tuh sudah sangat jauh berbeda kan. Terlihat tuh dari mulai bantarannya kotor, banyak sampah-sampah liar. Belum lagi di sungainya sendiri ya sampah lah bercampur dengan limbah-limbah industri juga, karena kan memang Kali Cikarang sendiri itu berada di tengah-tengah kawasan industri juga kan. Kali Cikarang terbentang sepanjang 80 km. Hulunya berada di Gunung Karang di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Sementara hilir sungai berada di Penombo, Kabupaten Bekasi. Sungai alami ini melintasi banyak kawasan industri seperti Cikarang dan Cibitung. Hal itu membuat Kali Cikarang istimewa dalam tanda kutip. Dibandingkan kali lain, Kali Cikarang seperti kanal besar tempat pembuangan limbah pabrik dan beragam sampah industri serta rumah tangga. Tak ayal, banjir menjadi langganan datang ke kawasan Cikarang. Bahkan siklusnya bertambah cepat. Dari sebelumnya 5 tahunan menjadi banjir setiap musim penghujan tiba. Dari 16 aliran sungai yang mengalir di Kabupaten Bekasi, salah satunya Sungai Cikarang ini sebenarnya relatif kondisinya kalau dari hulu sampai tengah itu masih lumayan lah baik. Tapi dari tengah ya, Bendungan Cikarang, apalagi menjelang ke CBL ya, Cikarang Bekasi Laut, nah itu memang yang sudah cukup sangat tercemar karena sudah melewati kawasan-kawasan industri dan juga akumulasi dari sampah yang dibuang masyarakat itu sudah terkumpul di sana. Jadi memang kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Bantarannya itu jadi tempat pembuangan limbah gitu kan, baik limbah rumah tangga, belum lagi dari industri. Ratusan kubik sampah yang didominasi plastik dan styrofoam
menjadi pemandangan lazim di Bendungan Cikarang Bekasi Laut atau CBL. Disinilah Eko Jatmiko dan anggota komunitas Save Kali Cikarang biasa beraksi membersihkan sampah. Ya kayak saya kan, ngapain gue jauh-jauh ya kan, teriak-teriak apa segala macam, tapi kenyataan yang ada di depan mata gue kan seperti ini gitu keadaannya kan. Dari situlah saya tergerak kan, sambil melakukan hobi ya coba saya kan, wah ini kacau juga ini, sampah di mana-mana ya kan. Dari tempat saya, lokasi saya biasa mancing itu kan, jadi tempat sampah liar, ya coba saya bersihin lah tuh. Tanpa imbalan, tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, Save Kali Cikarang awalnya hanya dianggap sekelompok berandalan yang cari perhatian, seperti stigma masyarakat terhadap anak pang. Namun seiring berjalannya waktu, ketelatenan Eko dan komunitas Save Kali Cikarang membersihkan sampah mendapat simpati jua. Ya, kami sangat terbantu dengan komunitas Save Kali Cikarang ini, makanya kami banyak berkolaborasi dengan mereka. Pertama, dalam hal menjaga kualitas air, mereka sering memberikan laporan-laporan yang bisa kita tindak lanjuti, kemudian juga ikut memungut sampah, hampir dalam sebulan itu 2 kali. Kami mengangkut sampah di Bendungan Cikarang itu untuk membersihkan lah ya, walaupun memang bebannya cukup berat, dan juga melakukan pelestarian melalui tadi penanaman bambu ataupun tanaman-tanaman konservasi lainnya di sepanjang bantaran Sungai Cikarang. Perubahan sungai menjadi bersih dirasakan banyak warga yang hidup di sekitarnya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bersih, sudah bisa dinikmati warga. Dengan adanya ikan-ikan sekarang sudah bisa hidup kembali, seperti itu. Salah satu contoh bibir kali yang sekarang sudah ada tanaman, baik itu dari bambu, baik itu tanaman-tanaman keras, itu akarnya mengikat sekali dengan bibir kali sehingga tidak mudah untuk longsor. Itu yang dirasakan. Meski baru aktif bergerak selama 2 tahun, Save Kali Cikarang kini memiliki sekitar 70 sukarelawan yang siap diterjunkan untuk membersihkan sungai atau mitigasi saat banjir melanda. Save Kali Cikarang juga sudah memiliki 6 posko pemantauan di sepanjang Sungai Cikarang. Dan yang terpenting, gerakan ini memantik banyak kelompok masyarakat untuk ikut membuat komunitas yang terjun membersihkan Kali Cikarang atau kali-kali lain di Kabupaten Bekasi. Karena yang dibutuhkan sekarang itu kan sebenarnya toladan atau contoh sih sebenarnya. Karena waktu itu kita juga tidak menyangka gitu kan, gerakan kita, gerakan yang tadinya sangat sederhana gitu kan, yang tadinya kita tuh tidak merencanakan segitu masifnya kan, pelan-pelan itu semua terorganisir. Semakin banyak orang yang peduli kan, mereka berasal dari masing-masing wilayah mereka kan. Ya kalau menurut saya generasi sekarang dan akan datang itu sebenarnya alam ini ya, khususnya sungai ini titipan mereka kan. Saya khawatirnya itu mereka tuh tidak bisa menikmati indahnya masa kecil saya loh. Saya masih kecil bisa berenang aja di sungai. Apakah sekarang anak-anak kita bisa gitu kan? Selesai. Ayo. Cikarang 1, 2, 3. Kali Cikarang. Menyusuri aliran Kali Cikarang menjadi kegiatan rutin bagi anggota komunitas Save Kali Cikarang. Kegiatan ini dilakukan 2 hari sekali menggunakan perahu sederhana sumbangan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Mereka menyisir setiap jengkal Kali Cikarang. Tak hanya memetakan daerah-daerah yang akan menjadi target pembersihan selanjutnya, Save Kali Cikarang juga melakukan patroli, mengintai setiap masyarakat atau korporasi yang membuang sampah dan limbah sembarangan atau merusak daerah aliran sungai.
Ada nggak sih Bang ketika melakukan patroli terus melihat oh ini ada limbah pabrik yang dibuang secara ilegal. Terus biasanya apa sih yang dilakukan oleh anggota komunitas ketika menemukan hal-hal itu? Biasanya kita ketika patroli sungai kita ngelihat cek visual dulu kan. Jadi ini musim hujan ya. Kalau musim hujan airnya dia agak bening tapi agak kecoklatan gitu ya. Nah, nanti ada beban pencemar yang akan jelas kelihatan secara visual. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah dan kita bisa pastikan itu berasal dari sisa hasil produksi dari suatu perusahaan dan jumlahnya nggak cuma satu. Kita sudah mengantongi 4 kawasan industri ya yang sempat kita laporkan ke Polres waktu itu kan, ke Dinas Lingkungan Hidup. Tapi sampai hari ini juga belum ada tindakan, saya lihat kan, belum ada tindakan. Tumpukan sampah ilegal di banyak titik menjadi pemandangan di kanan kiri Sungai Cikarang. Tempat sampah ilegal ini seakan menjadi prasasti dari kebiasaan menahun masyarakat yang tinggal di bibir sungai. Sebuah bom waktu yang siap menimbulkan bencana ekologi di Kali Cikarang kapan saja. Bang, ini kan dari tadi ada banyak banget kayak tumpukan-tumpukan sampah ilegal ya. Mungkin ini bukan tempat pembuangan sampah, tapi saya lihat tuh di sebelah kiri juga ada sampah yang banyak banget itu. Emang biasa ditemukan kayak gitu atau gimana sih Bang? Ya, jadi mereka yang tinggal persis di samping das ini kan sebenarnya nggak boleh dalam arti sungai itu ada disebut GSS atau garis sempadan sungai. Garis sempadan sungai itu adalah bahu sungai yang berfungsi sebagai pengendali banjir, fungsi ekosistem yang hari ini realitas sosialnya hampir 90% itu diduduki oleh warga gitu ya. Dan rapat, biasanya dari jalan itu perumahannya itu rapat gitu. Rapat dalam arti tidak ada akses kendaraan seperti baktor atau minibus yang kecil itu untuk mengangkut sampahnya. Dan cara tergampangnya adalah mereka ya inilah membuang sampah ke sungai. Sebuah gerakan mandiri dari komunitas Save Kali Cikarang memang belum bisa menyelesaikan permasalahan sampah sampai ke akarnya. Sementara tumpang tindih birokrasi menghambat pemerintah daerah setempat untuk melakukan penertiban. Kesulitan kami adalah satu di alat. Jadi memang perlu tools khusus atau alat khusus ya yang bisa memperbaiki situasi kondisi di sepanjang das sungai ini gitu kan. Terakhir adalah penegakan supremasi hukum. Ketika tidak ada ketegasan dari otoritas terkait pelanggaran bangunan liar di sepanjang sungai, maka ini akan menimbulkan masalah yang sangat serius. Kita bisa lihat hancur gitu ya. Dan ketika banjir, ya mereka sebenarnya korbannya sendiri gitu kan. Bantaran sungai itu kalau di wilayah Bekasi itu hampir seluruhnya dikuasai oleh PJT, perusahaan Jatiluhur ya, Jasa Tirta. Dari mulai Jatiluhur sampai ke sini. Nah, pengelolanya di sana sehingga salah satu problem Cikarang itu adalah selain sungainya ya badan sungainya juga banyak bangunan liar. Sehingga ketika kita akan melakukan treatment, meninggikan tanggul dan sebagainya itu harus membersihkan dulu bangunan liar. Nah, ini ada kewenangannya di PJT 2 gitu. Kamis tanggal 10 Juni 2021. Tak jarang saat Eko dan komunitas Save Kali Cikarang berpatroli menemukan perusahaan yang merusak Sungai Cikarang dan ekosistemnya, mereka tak segan menegur, bahkan menempuh jalur hukum. Termasuk saat ribuan bambu yang berfungsi sebagai filter dan penjaga ekosistem Kali Cikarang luluh lantang digasak kontraktor sebuah pabrik baja. Area sempadan itu diubah menjadi turap berbahan limbah pengolahan baja dan tanah yang diuruk begitu saja. Sebuah tindakan tamak yang berakibat hilangnya rumah bagi burung dan satwa liar di Kali Cikarang. Karena kita negara hukum ya, kita melakukan perlawanan secara hukum juga kan. Kalau ada ini kita laporkan dengan pihak terkait ya kan. Terkait masalah lingkungan berarti kita bicara ke dinas lingkungan misalnya, terkait masalah kepemilikan sungai kita
otoritasnya, BBWS apa kan kita sampaikan nih ada begini, ada izinnya enggak kan. Ya karena kalau tidak begitu lama-lama ya orang masing-masing semaunya sendiri kan. Sedangkan sungai sendiri kan fasilitas umum, kepentingan orang banyak, air ya kan. Eko sadar betul, berurusan dengan korporasi memiliki resiko yang membahayakan keluarganya. Tak jarang ia mendapat intimidasi dari orang-orang tidak dikenal. Ya kita bicara masalah lingkungan, masalah banyak orang gitu kan, kita melibatkan banyak orang. Terus lokasi apa kegiatan kita itu kan banyak bersinggungan gitu kan dengan berbagai macam kepentingan. Ya kalau kepentingan pihak-pihak secara ekonomi, industri apa otomatis kan ngerasa terganggu. Saya tuh secara pribadi tuh merasakan banget gitu kan, yang namanya intimidasi apa kan. Ya dengan berbagai cara lah ya kan. Cuman buat saya sendiri ya itu resiko perjuangan kan. Yang pasti apapun kita ya kan melakukan kegiatan apapun itu pasti ada resikonya. Namun dukungan dari keluarga yang tak pernah surut menguatkan setiap langkah Eko Jatmiko. Iya pernah sih ada rasa takut, pernah. Namanya kita orang kecil ngelawan orang gede ibaratnya ya. Tapi kan kita kan benar, kecuali kita salah. Kita kan yang benar, ibaratnya jalur kita kan benar. Kecuali kita emang salah. Ya kita mah berserah aja dah. Ya yang penting kita ngikutin jalurnya yang benar. Iya. Bagi Mary, apa yang dilakukan suaminya juga bentuk perjuangan untuk anak cucunya kelak agar bisa hidup lebih baik dan berdampingan dengan alam. Kalau saya mah ya apa yang dia inginkan, apa yang dia jalanin, kalau bagus buat dia, bener buat dia, saya mah dukung-dukung aja. Toh kita jalan yang bener kok. Iya, setiap perbuatan itu pasti ada balasan, mau buruk atau jelek itu perbuatannya. Ya kita berbuat baik, mungkin balasannya akan kita terbaik. Kini, langkah sederhana yang paling mudah dilakukan oleh Eko Jatmiko dan komunitas Save Kali Cikarang adalah edukasi. Edukasi kepada masyarakat, termasuk anak-anak, tentang pentingnya menjaga lingkungan, tentang pentingnya memilah dan mengolah sampah agar tak tertumpuk di sempadan sungai. Ya kalau menurut saya generasi sekarang dan akan datang itu sebenarnya alam ini ya khususnya sungai ini titipan mereka kan. Saya khawatirnya itu mereka tuh tidak bisa menikmati indahnya masa kecil saya loh. Saya masih kecil bisa berenang aja di sungai. Apakah sekarang anak-anak kita bisa gitu kan? Eko juga kerap kali menginisiasi gerakan tanam pohon di daerah aliran Sungai Cikarang. Ia menggandeng banyak kelompok masyarakat seperti Karang Taruna hingga siswa-siswa sekolah untuk ikut berpartisipasi menanam pohon. Mereka juga diedukasi tentang peran penting pohon untuk menjaga kualitas udara dan air serta manfaatnya untuk kehidupan. Anak-anak pun antusias, terlebih saat mereka bisa mengenal jenis pohon yang jarang dijumpai di sekitar rumah. Oh iya, jadi untuk edukasi terkait anak-anak tujuannya satu biar mereka mengenal apa sih fungsinya tanaman pohon ini dan tujuannya untuk apa dan nama-nama pohon sendiri itu apa. Karena kebanyakan anak-anak sekarang tidak tahu tuh apa sih bibit tanaman misalnya jengkol, tanaman trembesi, tanaman kelengkeng itu yang seperti apa itu kebanyakan anak ini belum tahu. Tapi alhamdulillah dengan adanya edukasi seperti ini manfaat yang ditimbulkan dari penanaman pohon itu apa, alhamdulillah anak ini sangat luar biasa. Alhamdulillah saya mengerti terkait apa dampaknya dan manfaat yang ditimbulkan ketika penanaman pohon. Jangan sampai tanah kita tercemar gitu ya. Kepada anak-anak, Eko dan komunitas Save Kali Cikarang memberikan pesan bahwa manusia dan alam memiliki hubungan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Dan sudah sepantasnya apabila manusia ingin mendapatkan manfaat terbaik dari alam, manusia juga harus merawat dan memuliakan lingkungan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
band kan kita menyalurkan selain hobi kan menyalurkan ada di pikiran kita kan. Contohnya lagu-lagu yang kita bawakan, kita ciptakan itu bertemakan tentang sosial, tentang lingkungan, tentang keadaan politik kita ya kan. Dunia Eko mungkin sudah berubah 180 derajat. Dentuman musik cadas kini tak lagi begitu sering mengisi kesehariannya. Namun, 29 tahun berkarya menjadi musisi punk sudah pasti membentuk cara pandangnya terhadap kehidupan. Sebagai anak punk yang anti kemapanan, ia selalu terusik dengan kebijakan-kebijakan oligarki, baik itu mengenai isu lingkungan, sosial, ataupun politik. Keresahan itulah yang kemudian ia dan teman-teman tuangkan melalui lirik dan musik. Salah satunya melalui lagu yang berjudul Ini Jalanku. Band kan kita menyalurkan selain hobi kan menyalurkan ada di pikiran kita kan. Contohnya lagu-lagu yang kita bawakan, kita ciptakan itu bertemakan tentang sosial, tentang lingkungan, tentang keadaan politik kita ya kan. Meski memilih jalur indie, The United Smokers telah berhasil menggarap 3 album. Di akhir tahun 90 hingga awal 2000-an, The United Smokers kini dikatakan punya ruang tersendiri di telinga penikmat musik punk. Dari skena musik punk, kini Eko memilih bergerak di aliran Kali Cikarang. Tak hanya mengkritik lewat musik, Eko berani menyentil oligarki lewat aksi nyata di aliran kali. Ya kita sih awalnya itu sederhana sih ya. Kita pengen tempat kita tuh bersih, baik airnya bersih, terus tempat-tempat kita bisa nongkrong apa segala macam bisa kita nikmatin sendiri itu bersih gitu kan. Awal seperti itu. Selang berjalan gitu kan, ternyata kita tidak cukup seperti itu karena namanya sampah, ya namanya itu kan dia datangnya dari hulu. Waktu air naik banjir ya kan, sampah-sampah yang ada, sampah-sampah liar yang ada di bantaran itu terbawa hanyut. Setelah kita bersih dia kotor lagi. Wah ini berarti nggak bisa dengan apa kita cuma sekedar apa hari itu gitu loh. Eko bercita-cita, kali tempat ia biasa mencari inspirasi dan bercengkrama bersama teman-temannya harus bisa lestari. Ia mendorong agar Kali Cikarang dijadikan area konservasi. Kenapa kita menganalisis bahwa ini Kali Cikarang harus jadi kawasan konservasi? Yang saya bilang tadi, di situ biodiversitasnya saya lihatin hewan-hewan yang langka, contoh ikan baung, ya, yang di mana-mana udah dinyatakan hampir punah. Ternyata di situ setelah kita melakukan itu sekarang bagus tuh. Karena kalau udah bicara konservasi berarti segala sesuatunya dilindungin kan. Orang noel pohon aja jangan kan nebang gitu kan. Ada konsekuensinya gitu loh. Bagi Eko, sungai adalah beranda peradaban. Sekelompok masyarakat bisa dikatakan maju dan beradab tergambar dari seberapa bersih dan lestarinya sungai yang melintas di kawasan itu. Terlepas dari siapa yang tinggal di kanan kirinya, apakah anak punk atau orang-orang berjas dan berdasi, semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kali. Karena di Bekasi ini harus kita akuin, ya kan, laju pertumbuhan ekonomi pembangunan itu tidak diimbangin sama
laju perbaikan lingkungan. Nah, lingkungan yang sebenarnya udah apa yang tersisa itu lama-lama kalau tidak dilindungi ya bisa hilang kan. Terus apa bagiannya buat masyarakat, buat anak cucu kita nanti? Jangan sampai cuman ngelihat ikan baung misalnya kan, cuman di YouTube. Burung bangau cuman di YouTube. Apa kita tega begitu? Tanpa menyadari